press. Bagi kita semua, perkenalkan nama saya Syahril Jeremy Sinaga dari Prodi D4 Terpel. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang software requirement spesifikasi sistem promosi dokumen atur berbasis web. Pertama itu adalah tujuan dari dokumennya. Sebagai dokumentasi dalam pembangunan website toko Mahathir, pada dokumen ini menjelaskan kebutuhan setiap pengguna dan memberikan informasi proses pemesanan melalui website. Kedua itu sebagai panduan dalam pembangunan website toko Mahathir yang akan digunakan oleh pengunjung kedai untuk alat informasi mengenai makanan toko Mahathir dan digunakan oleh pemilik kedai untuk alat promosi. Dokumen kebutuhan perkak lunak ini ditulis sebagai gambaran mengenai spesifikasi kebutuhan pengguna terhadap sistem yang akan dibangun. Dokumen ini juga digunakan sebagai dokumentasi untuk pengembangan sistem di kemudian harinya. Kemudian itu yang kedua, sistem overview. Pada bagian bab ini dijelaskan tentang deskripsi sistem yang sedang berjalan saat ini, atau current system. Saya pada current system tersendiri, saya menggunakan requirement identification dan requirement analysis. Requirement identification-nya itu yang menggunakan teknik wawancara dan observasi tempat proses terjadinya pemesanan, yang dimana rumah makan Mahathir ini adalah rumah makan yang terletak di Sotolama, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, yang menyajikan berbagai makanan dan minuman. Toko Mahathir ini dikunjungi setiap hari, mulai dari hari Senin sampai Minggu, dari jam 9 sampai jam 20. Kemudian sistem yang saat ini berjalan dapat berupa sistem yang masih manual, yang dimana sebagian besar dari sistem yang saat ini sedang berjalan dapat memenuhi kebutuhan yang menggunakannya, kebutuhan orang yang menggunakannya. Dengan demikian, masalah ataupun hal yang berpotensi pada masalah ini yang dapat mungkin muncul adalah pada masalah yang berpotensi ini saya menggunakan strategi problem analisis dan juga root cause analysis, yaitu saya mendapatkan dua yang berpotensi menjadi masalah, yaitu kesulitan dalam mengelola, mendapatkan masukan atau komentar dari pengunjung. Kemudian pengunjung kesulitan melakukan informasi mengenai makanan yang saat ini yang ada di toko itu, dan penjual ingin melakukan pemesanan secara efisien. Pada bagian ini adalah current sistemnya yang masih manual, yaitu terdiri dari dua aktor, yaitu customer dan penjual toko Mahathir. Ini masih sebelum adanya target system. Yaitu penyebaran informasinya masih secara manual, yaitu dari mulut ke mulut, dan waktu service time yang dibutuhkan mencapai 15 menit. Kemudian para proses pembayarannya juga masih relatif sangat manual, yaitu secara langsung dan juga dapat melakukan scan QRIS. Kemudian berikut adalah current system dalam metode pembayarannya. Penjualan customer masih relatif sangat manual pembayarannya. Kemudian setelah sudah menganalisis tentang target current sistemnya, kemudian saya menentukan target sistem yang akan dibangun. Target sistem ini nantinya akan menjadi 3 aktor, yaitu di bagian sisi penjual, admin, sama customer. Pertama dari sisi pengunjung untuk melakukan pemesanan melalui website bisa. Kemudian dari sisi penjual tersebut, sisi penjual dan sisi admin dapat melakukan login terlebih dahulu, sedangkan customer tidak login. Kemudian si admin dia bertugas untuk mengelola data yang ada pada website, seperti mengelola tambah produk, update produk, maupun hapus produk. Sedangkan pada sisi penjual, yaitu menerima informasi pesanan dari pelanggan. Dan juga admin juga dapat mengkonfirmasi pesanan. Kemudian si penjual juga mengonfirmasi pesanannya, si penjual melihat informasi pesanannya, kemudian membuat pesanannya. Berikut adalah target sistemnya yang saya buat. Di sini kan ada admin, yaitu dia membuka link websitenya, kemudian melakukan login, diarahkan ke halaman admin, yang dimana ada 2 peran yang akan dilakukan dia, yaitu halaman produk dan halaman pesanan, yang dimana halaman
Produk ini nanti dia menambah produk dan mengupdate produk, menghapus produk. Kemudian itu mengunjungi uh, kemudian yang pada bagian customer yaitu melakukan pemesanan. Yang kedua yaitu ada peran yang dimiliki oleh customer yaitu melihat informasi web dan melakukan pemesanan. Sedangkan penjual yaitu sedangkan penjual memiliki satu peran yaitu melihat halaman inbox yang dimana berisi dengan pemesanan-pemesanan yang customer. Kemudian dia membuat pesanannya dan kepada customer. Kemudian yaitu untuk melakukan pemesanannya ada sebagai berikut customer, kemudian prosesnya, waktu yang dibutuhkannya yang tadi yang awal secara manual itu 15 menit, sekarang itu kurang lebih 2 menit, tergantung banyaknya pengunjung. Selanjutnya itu adalah functional requirement. Pada tahap ini menentukan apa yang harus dilakukan oleh functional requirement yang mencakup yang dapat dapat dari functional requirement adalah pemesanan produk dikerjakan semua melalui sistem data pemesanan yang disimpan ke database, halaman produknya menampilkan informasi produk yang lengkap. Kemudian pada bagian ini saya juga dimodelkan menggunakan use case. Berikut adalah use case-nya yang terdiri dari aktor. Skenario-nya juga di mana customer melihat informasi website, melakukan pemesanan, melewat produk, dan konfirmasi pesanan itu sudah admin, customer mau pemesanan. Dan penjual yaitu membuat pesanan, memesan makanan. Tetapi customer dan penjual ini harus melakukan autentikasi agar bisa membuat pesanan. Nah, membuat pesanan ini berikut adalah use case skenario-nya untuk login. Kemudian ini untuk logout. Ini untuk menambah produk pada bagian jual atau admin. Nah, membuat pesanan untuk produk. Nah, dan ini juga melihat tentang khusus bagi customer. Kemudian user karakteristik. Ini membuat karakteristik pada web pengatur itu user karakteristik di sistem informasi ini ada tiga. Ini ada tiga, yaitu admin sebagai pihak toko pengatur, pengunjung, dan penjual. Di mana di deskripsi seperti gambar berikut. Nah, yang keempat adalah data requirement. Pada gambar ini terdapat 5 titik utama yaitu customer, admin, pemesanan, dan pembayaran. Yang dimana atribut masing-masing entity tersebut sudah dinormalisasi sedemikian rupa. Yang mana fungsi dari entity tersebut juga sudah dijelaskan pada gambar ini. Kita perjelas. Oke, seperti ini. Kemudian setelah melakukan itu, saya melakukan translasi yang dimana email, password, nomor password itu bersifat unik dan upload dimiliki ID foreign key yaitu admin seperti gambar berikut. Selanjutnya yaitu ADP data yang sudah diterapkan pada tabel berikut. Saya buat pada tabel berikut. Kemudian yang terakhir itu yang kedua itu adalah functional requirement. Dengan parameter availability-nya sistem digunakan kapan saja jika dibutuhkan oleh user atau customer. Availability-nya bergantung pada jaringan karena sistemnya online. Ergonominya yang dapat dinyatakan nyaman karena pemesanan simpel dan tidak rumit. Probability-nya sistem ini dapat diakses oleh mobile maupun PC. Memori, pada bagi parameter memori, sistem ini bekerja sebagai pengelolaan data sehingga tidak perlu memiliki memori yang besar. Response time, safety, dan security. Kemudian bahasa komunikasinya disediakan oleh bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Baiklah, sekian uh, informasi atau presentasi yang saya sampaikan mengenai uh,
sistem informasi toko mengatur. Bila ada kesalahan dalam penulisan atau kata-kata atau penjelasan saya, mohon dimaafkan. Terima kasih.